apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dan saat ini tim Suara Dapil berkesempatan untuk mengunjungi Provinsi Sulawesi Tengah. Di belakang saya adalah Masjid Apung yang kemarin terdampak dari bencana tsunami dan gempa. Di Dapil Sulawesi Tengah sendiri terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Dapil Sulawesi Tengah, kita saksikan profil selengkapnya. Masyarakat Indonesia, bahkan dunia, pasti mengenal Provinsi Sulawesi Tengah yang beribu kotakan Palu. Beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 28 September 2018, terjadi gempa yang mengguncang kota Palu dan Kabupaten Donggala dengan kekuatan magnitudo 6 di kedalaman 10 km. Tak lama, gempa kembali terjadi dengan magnitudo 7,4 di kedalaman 10 km di jalur sesar Palu-Karo. Peristiwa itulah yang menjadikan masyarakat Kota Palu dan Donggala khususnya diselimuti duka yang mendalam. Ada 2.045 korban meninggal dunia dalam bencana tersebut. Dalam seketika, kegiatan masyarakat terhenti, termasuk juga kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat. Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km persegi. Provinsi ini memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Tengah terbagi atas 13 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, 170 kelurahan, dan 1.839 desa. Pada pemilu 2019-2024 mendatang, wilayah pemilihan Sulawesi Tengah meliputi kabupaten dan kota di antaranya Kota Palu, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Donggala, dan Sigi. Dengan alokasi 7 kursi pada pemilihan anggota DPR RI 2019 mendatang. Pada pemilu 2014-2019 lalu, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari Dapil Sulawesi Tengah adalah Bapak Rendy M. Avandi Lamajido dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan angka 47.709 suara. Pemirsa, saat ini saya berada di sentra industri tenun ikat dan batik khas Luwuk. Seperti yang tadi sudah saya janjikan di awal, saat ini saya akan menemui salah satu anggota Dewan Perwakilan dari Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Haji Rendy Lamajido untuk mengikuti kegiatannya. Seperti apa kegiatan dan agenda dari beliau, Bapak Haji Rendy Lamajido? Tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Perjalanan awal tim Suara Dapil saat mengikuti kegiatan Bapak Rendy Lamajido yang berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan merupakan anggota Komisi 5 DPR RI adalah mengunjungi salah satu huntara yang ada di wilayah Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hunian sementara ini dibuat sebagai tempat singgah sementara bagi para korban terdampak bencana Palu dan Donggala yang terjadi pada 28 September 2018 lalu. Mereka yang menempati tempat ini adalah korban yang rumahnya rusak parah bahkan hilang. Kunjungan Bapak Rendy Lamajido pada siang itu untuk melihat langsung kondisi huntara dan berdialog dengan para penghuni. Assalamualaikum Pak Rendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rendy, saya Nadia dari tim Suara Dapil. Pak Rendy, kalau boleh tahu sedang melakukan kegiatan apa nih Pak Rendy di sini? Ya, saya lagi memeriksa ya, melakukan pengawasan terhadap pembangunan huntara atau hunian sementara korban daripada bencana tsunami kemarin dan gempa bumi. Kita tahu bahwa pembangunan ini kan perlu diawasi supaya dalam rangka memberikan keamanan ya, kesehatan yang bagus kepada masyarakat yang kena bencana. Berbagai keluhan disampaikan, mulai dari air yang belum memadai hingga kapan rumah tetap atau permanen yang layak huni dapat mereka dapatkan. Namun, di sisi lain para penghuni huntara juga merasa bersyukur dengan adanya huntara ini dapat meringankan sedikit beban mereka. Saya kira itu yang Kalau yang ketentuannya yang bisa mendapatkan huntara itu yang seperti apa under kondisi rumahnya hancur? Saya kira yang diprioritaskan yang rumahnya hilang, yang hancur, yang rata gitu. yang rata, dan memang yang tidak layak huni lagi, kira. Tapi mereka nantinya akan memiliki hunian yang tetap kan Pak Haji, kalau yang di sini yang dari huntara ini tetap nantinya kedepannya akan memiliki hunian tetap mereka kan, tidak akan selamanya di sini. Oh iya, mereka hanya sementara di sini bisa akan dibangunkan oleh pemerintah rumah-rumah di relokasi yang aman. Jadi mereka mungkin pindah kepada yang di tempat-tempat yang dirasa kurang aman, itu akan direlokasikan ke tempat-tempat yang aman. Di sana akan dibangunkan rumah bagi orang yang betul-betul kehilangan rumah. Gimana? Aman sini? Enak gitu ya. Kesulitan air enggak ya? Air lancar ya? Belum ada ya? Ada permasalahan lagi Pak Haji. Mungkin air tidak ada masalah, sebenarnya belum masuk aja. Karena setiap dibangun tempat huntara itu selalu yang dipikirkan lokasi air, karena lokasi air dekat dari sini. Cuma belum masuk aja. Setelah melihat huntara nih, kira-kira Pak Haji mau jalan kemana lagi nih? Saya rencana mau memeriksa jembatan, terus memeriksa jalan, sekaligus mau memeriksa airport. Boleh ikut ya Pak Haji ya? Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Suara Dapil, kita ikuti kegiatan dari Pak Rendy Lamajido. Setelah melihat langsung kondisi warga yang menempati huntara, Bapak Rendy Lamajido kembali melanjutkan kegiatannya mengajak tim Suara Dapil melihat salah satu kawasan pemukiman penduduk yang cukup padat namun kini rata dengan tanah. Sebelumnya, wilayah Balaroa adalah daerah yang cukup signifikan perkembangannya, namun karena gempa dengan kekuatan 7,4 magnitudo tersebut membuat kawasan tersebut porak-poranda. Ini Nadia, ini adalah dulu pemukiman padat sini. Sampai sebelah sana, iya, sebelah sana itu adalah tempat perumnas. Jadi perumnas pertama di Palu ini adalah daerah ini. Itu tenggelam. Daerah ini adalah menjadi daerah, menjadi kawasan terbuka hijau. Dan nantinya akan dibangun monumen di sini untuk memperingati monumen untuk korban sini supaya kita tetap mengingat bahwa di sini pernah ada pemukiman padat dan ini kekuasaan Allah dengan sekejap bisa dihabiskan supaya kita manusia tahu diri lah. Pak Rendy, berarti awalnya perumahan ada di sini ya? Sama, rata ini semua. Tanah di sini jalan terus hilang semuanya. Hilang. Itu ada yang rubuh, dan di sana hilang dalam perumnas. Kalau ini memang sudah jatuh ke bawah. Terus saat ini warga yang ada di sini kondisinya seperti apa Pak? Ya ada yang meninggal, ada yang hilang, ada yang selamat ya kita pikirkan relokasi rumahnya. Yang sementara direlokasi di masih dicari tempatnya. Oh, masih dicari. Supaya bisa dapatkan. Tapi yang jelas ini nanti ini akan dijadikan daerah terbuka hijau dan akan dibangun monumen korban daripada likuifaksi. Itu kalau Komisi 5 sendiri memang sudah menyetujui untuk hal sudah, itu? Sudah ada pembicaraan lebih lanjut? Kami sudah sepakat dengan pemerintah untuk menjadikan ini daerah terbuka hijau
akan menanam kembali pohon-pohon di sini dan sekaligus dijadikan taman. Sebelum mengakhiri kegiatan Bapak Randy Lamajido di Balaroa kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai korban gempa Palu dan Donggala yang terjadi September 2018 lalu. Saat ini saya akan berdialog langsung dengan salah satu warga yang berada di sini yang terdampak oleh peristiwa gempa dan tsunami. Selamat siang Pak, dan Bapak? Bapak Rizal. Mohon maaf Pak, ada nggak keluarga yang menjadi korban? Kalau untuk yang penduduk yang khusus yang ada di atas ini, lingkungan satu ini ada 8 orang. Alhamdulillah semuanya terevakuasi dengan baik. Untuk kedepannya nih Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Apa harapannya? Apa yang ingin dibangun? Apa yang ingin diperbaiki secepatnya yang dibutuhkan? Baik, mudah-mudahan melalui kesempatan kali ini kami menyampaikan kepada para pemerintah atau pejabat-pejabat bagaimanalah kami ini sudah 4 bulan 3 hari insya Allah ini belum ada realisasi yang kami dapatkan ini. Adapun bentuk logistik ada, tapi yang kami mau bagaimana tempat tinggal kami ini yang sebenarnya, karena saya lihat ini agak bertahan lama ini, kami belum mendapatkan tempat tinggal yang sesungguhnya. Dan saudara, demikian wawancara saya langsung dengan salah satu korban yang berada di Balaroa. Pak Randy, untuk selanjutnya kita akan kemana nih Pak Randy? Kita menuju airport. Langsung Jalan menuju ke airport airport. untuk melihat lokasi. Mengawasi dana yang diturunkan ke airport itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan langsung menuju ke airport dan tetap di Suara Dapil. Perjalanan tim Suara Dapil masih terus berlanjut. Kunjungan selanjutnya adalah Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang juga terkena imbas dari gempa tsunami Palu dan Donggala. Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu awalnya dikenal dengan nama Bandara Masofu yang artinya adalah tanah berdebu. Namun, oleh Presiden Soekarno saat mengunjungi Palu pada 10 Oktober 1957, digantinya dengan nama Mutiara dengan alasan saat melihat Palu dari atas ia merasa melihat pernak-pernik yang indah. Sementara tambahan nama Al Jufri adalah untuk menghormati pahlawan nasional Sulawesi Tengah, yakni Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri. Jadi Nadia, kita sudah sampai di airport Mutiara Palu. Dan dulu airport ini sangat kumuh dan kecil. Saya dalam waktu 3 tahun saya membantu pendanaannya, alhamdulillah dibangun dalam 3 tahun mulai dari tahun 2006, 2008, dan 2009 selesai dan dipergunakan kemarin pada tahun 2010-11. Sekarang kondisinya seperti ini ya Pak? Jadi ya sekarang besar, sudah besar dan kita sudah mempunyai 4 garbar rata itu juga masih ada pengembangannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan tambah terminalnya karena di sini sudah 4 juta penumpang per tahun. Di Sulawesi Tengah itu ada 5 bandara dengan Palu, sebenarnya itu bandara perintis, ada Tojo Una-Una, ada bandara Luwuk yang kita akan pergi sebentar, ada bandara Buol, ada bandara Toli-Toli, dan ada bandara Morowali. Semua. Ini yang dikembangkan sama Nah, Pak ya, Randy ini sendiri ya? semua bandara saya bangun semua. Dari 6 bandara ini semua saya bantu pendanaan. Jadi ini selain terminal yang akan ditambah, apalagi nih Pak, fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada para penumpang yang datang atau yang akan melanjutkan? Saya kira di sini kan sudah bertaraf internasional ya. Tapi sayangnya pada saat gempa kemarin kita tahu bahwa untungnya bangunannya kokoh sehingga dengan 7,4 skala Richter itu tidak mengalami hal-hal yang luar biasa. Konstruksinya tetap, yang jatuh ini hanya plafon dengan beberapa itu hanya plafon dengan beberapa bagian plesteran.
Dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Bapak Randy Lamajido mengajak tim Suara Dapil untuk melanjutkan aktivitasnya yang akan dilakukan di Luwuk, Sulawesi Tengah. Untuk mencapai ke sana, moda transportasi pesawatlah menjadi pilihannya. Memakan waktu sekitar 1 jam, tim Suara Dapil dan Bapak Randy Lamajido mendarat di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Sulawesi Tengah. Sedari di atas, saya sudah berdecak kagum melihat keindahan Luwuk. Mata saya terus dimanjakan dengan pemandangan daratan yang kecil dikelilingi birunya laut. Terlepas dari keindahan itu semua, Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir juga merupakan salah satu infrastruktur di kota Luwuk yang menjadi fokus Bapak Randy Lamajido untuk terus dikembangkan. Ini yang saya mau ajak melihat lagi airport Luwuk. Kita tahu airport ini adalah pengembangan dari pemerintah Jokowi yang dia tugaskan kepada saya untuk mengembangkan. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai dan diresmikan oleh Bapak Jokowi pada bulan Desember yang lalu. Ini pengembangannya sudah sejauh apa Pak? Mulai dari pesawat dari kecil perintis yang didarati oleh 15 penumpang, terus sampai sekarang sudah bisa Boeing 737. Kalau Pak Randy sendiri ini untuk kedepannya bandara ini akan ditambah apa mungkin atau ada pengembangan lain? Saya kira yang kita kembangkan adalah masalah keselamatannya. Jadi ada tanggul di sana yang harus kita bebaskan untuk apabila terjadi sesuatu terhadap pesawat itu bisa aman. Kalau sekarang kan tebingnya terlalu dekat, mungkin sekitar 50 meter lagi mungkin anggaran tahun 2020. Kalau untuk landasannya sudah cukup panjang, sudah sampai 2.500. Kalau untuk fasilitas masyarakatnya, fasilitas pengguna bandara sendiri sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Baik Pak Randy, untuk selanjutnya kita mau kemana nih? Kita ke pelabuhan Tangkiang yang juga saya bantu anggarannya. Alhamdulillah sekarang sudah dipakai oleh perusahaan minyak dan perusahaan gas. Sudah mulai berkembang. Sudah berkembang. Baik. Pemirsa Suara Dapil, tetap ikuti perjalanan Pak Randy Lamajido. Kegiatan Bapak Randy Lamajido di kota Luwuk dimulai dari Pelabuhan Tangkiang. Perjalanan dari bandara ke Pelabuhan Tangkiang sendiri memakan waktu 30 menit, sedangkan dari pusat kota Luwuk sekitar 45 menit, dengan pemandangan laut dan perbukitan serta perumahan warga di sekitarnya. Perjuangan Bapak Randy Lamajido untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya Pelabuhan Tangkiang bukanlah perkara mudah. Namun sekarang, usahanya tidak sia-sia. Pelabuhan Tangkiang kini tumbuh dengan pesat dan bermanfaat bagi masyarakat. Oh, jadi ini Pak Randy yang tadi Pak Randy sampaikan kalau ada Pelabuhan Tangkiang ya Pak Randy. Pak Randy boleh dong diceritakan sebenarnya awal pembangunannya seperti apa, terus kendalanya di mana sampai akhirnya harus dikembangkan nih pelabuhan? Yang pertama waktu saya ke sini bersama Prabowo Sutejo itu di tahun 99, beliau berpesan ini lokasi cukup bagus ya untuk dikembangkan menjadi suatu pelabuhan internasional, di mana kita lihat di depan sana ada daratan Sulawesi, di sebelah kanan ini ada Kepulauan Banggai Kepulauan, dan ini putaran haluannya sangat besar dan dia katakan ini seperti di Hong Kong.
Nah di sini kalau kamu jadi nanti, maka kamu harus buat ini menjadi pelabuhan. Pak Randy, untuk pengembangan wilayah ini sendiri selain tadi ada jalan, apalagi Pak? Saya kira nanti saya akan kembangkan ini, karena tadi saya sudah katakan bahwa ini nanti yang menjadi penghubung antar lintas tengah, jalan transportasi tengah. Nanti kita bangun di sini, sebelah samping sana nanti kita ada satu tempat itu, kita akan bangun pelabuhan feri, dan di sana sudah siap pelabuhan ferinya di sana, di daerah Lumbi-Lumbia. Lumbi-Lumbia di sana sudah akan kita bangunkan ferinya. Di situ menuju ke Banggai, ke Serakan, ujung Serakan itu ada namanya daerah yang untuk menyeberang ke Banggai Laut. Terik matahari di Luwuk tidak menghentikan langkah Bapak Randy Lamajido untuk menemui konstituennya di wilayah Luwuk. Kali ini, Bapak Randy mengajak tim Suara Dapil untuk mengunjungi embung yang berada di Desa Pasir Lamba, Toili Barat. Kunjungan ini untuk mengetahui secara langsung pemanfaatan embung yang digunakan untuk perairan persawahan. Pak, ini yang tadi Pak Randy sampaikan ya? Ya, ini embung yang saya berikan bantuan kepada masyarakat desa Pasir Lamba. Ada 3 di ini dan ada 3 di Coili. Yang ini embungnya khusus untuk pengairan? Untuk penampungan air hujan, untuk diperdengarkan kepada masyarakat, apakah itu nanti untuk irigasi, untuk sawah, untuk lain-lain untuk masyarakat. Tapi untuk dari tampung. Tapi kalau umpamanya di sini masih memerlukan dari tampungnya, tangkapan airnya masih luas, kita turunkan 5 miliar untuk dari PUPR. Untuk itu, dikembangkan kembali. Pak. Ya, selamat siang Pak Kepala Desa. Ya, selamat siang Pak. Ya. Siang Pak, Ya, siang. kami dari tim Suara Dapil boleh ngobrol bareng. Ini untuk pengembangannya sudah mulai kapan Pak embung ini? Sudah selesai September, selesai pembangunan dan langsung bisa dimanfaatkan untuk anggaran 2018. 2018. Ya. Ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, dipergunakan untuk apa? Pengembangannya seperti apa Pak? Sementara ini sudah untuk pengairan, ya karena yang biasanya kemarin ini air rawa ini tidak bermanfaat, jadi kita tampung bisa bermanfaat untuk lokasi persawahan. Yang selama ini persawahan ini tidak ada pengairannya. Dengan potensi air ini yang ada, kemudian kita coba manfaatkan melalui embung ini. Nah, ini kan ada Pak Randy nih. Iya. Ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin ada keluhan atau mungkin Bapak mau berterima kasih secara langsung sama Pak Randy juga. Ya, ini saya mewakili masyarakat Desa Pasir Lamba, Pak. Kepala Desa Pasir Lamba, ya Toili Barat. Iya. Mungkin banyak terima kasih karena dengan adanya embung ini permasalahan kelangkaan air bisa teratasi, karena ada beberapa sawah di sini yang tadinya ada air, cuma mengandalkan tanda hujan, sekarang sudah melimpah air dan bisa menggarap dengan baik. Cuma permasalahannya karena tekstur tanahnya di sini tanah merah itu meresap air, Pak. Jadi ini saluran pembawa ini perlu di lining. Ya, karena kalau tidak habis di jalan air. Ya, jadi supaya lebih maksimal pemanfaatannya, lebih bagus di lining. Iya. Ya, itu sudah kita atasi dengan bantuan irigasi kecil nanti turun sini. Tahun ini juga turun di sini. Saya bantu lagi kita 200 juta. Randy, gimana kalau kita lanjutkan untuk perjalanan? Oke, kita akan melihat berkumpul dengan teman masyarakat di sini untuk mendengar apalagi kira-kira keluhan-keluhan mereka. Ya, baik. Baik, kita langsung lanjutkan perjalanan tim Suara Dapil bersama Bapak Randy Lamajido. Ternyata, Bapak Randy Lamajido memanglah sosok yang mewakili rakyat. Apa yang ia sampaikan dan perjuangkan merupakan keinginan dan kebutuhan rakyat di daerah pemilihannya. Berdialog dengan warga Toili Barat ini adalah salah satu contohnya. Dengan ini, Bapak Randy dapat secara maksimal menyampaikan amanah rakyat saat kembali ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan anggota dewan, agar nantinya keinginan rakyat ini bisa terrealisasikan.
yang saya aplaus, saya ucapkan terima kasih karena saya belum pernah lihat dari anggota-anggota DPR RI yang lagi turun ke desa seperti Bapak ini menyerap aspirasi. Itu pertama saya ucapkan terima kasih banyak. Ketika musim tanam Desember Januari ini kita gilir air Pak. Berkelahi itu petani di sawah itu baku jaga itu air masuk itu Pak. Tidak ada unek-unek selama ini yang saya mau kembangkan tapi belum sempat kita salurkan. Yang pertama kita mau memperdayakan ibu-ibu. Yang pertama itu tentang pelatihan Pak. Pelatihan saya sangat berantusias sekali. Ini bagus sekali, ini memang kalau danau ini bisa dipotensialkan untuk salah satunya adalah untuk air bersih, juga bisa untuk irigasi dan juga untuk wisata. Nanti saya akan meninjau juga ini. Saya baru tahu kalau di sini ada danau. Ini barusan ada kegiatan Ya apa? biasalah, kita biasa. Saya dalam kunjungan ke desa selalu begini, meminta apa dampak mereka. Kita mendapatkan embung, mendapatkan bedah rumah, dapatkan apa yang mereka minta pada tahun-tahun lalu kepada saya. Setelah saya turunkan, saya datang lagi. Apakah pembangunan ini sudah menyelesaikan? Ternyata mereka masih menginginkan, ada beberapa desa yang menginginkan bendungan, ada beberapa desa yang masih menginginkan adanya saluran pembuangan. Dan insya Allah tanggal 15 saya datang lagi untuk dengan tim sudah. Tim saya ini tim teknis dari PUPR dan PDT. Supaya langsung nggak lama-lama lagi. Di sela-sela acara, kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai warga, mendengarkan langsung aspirasi mereka yang ingin disampaikan kepada Bapak Randy Lamajido. Tadi aspirasinya apa yang disampaikan ke Pak Randy? Bisa memberikan inspirasi untuk terutama untuk pengusaha kecil sehingga mereka menjadikan semakin berkembang nanti usahanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Randy, ya, anggota DPR RI yang mana tidak ada DPR RI yang sering datang ke sini, ya, atau menemui masyarakat selain Pak Randy. Jadi saya ucapkan terima kasih karena beliau bisa menghadiri masyarakat kami. Nah, tadi kan ikut hadir di acara desa ini. Terus tadi aspirasinya apa Pak? Jadi kami sangat berterima kasih dengan kunjungan beliau selaku wakil rakyat yang selalu menyerap aspirasi masyarakat. Seperti yang kita lihat tadi di balai desa, begitu banyak masyarakat kami yang datang hadir menyampaikan aspirasinya. Jadi saya berterima kasih banyak sama Bapak Haji Randy Lamajido. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan beliau bisa terpilih kembali mewakili masyarakat Sulawesi Tengah. Pemirsa Suara Dapil, semoga apa yang diharapkan oleh warga desa ini bisa tercapai dan Pak Randy juga bisa memberikan bantuan sesuai yang mereka butuhkan ya. Baik, pemirsa tetap di Suara Dapil. Pada akhir perjalanan, Bapak Randy Lamajido mengajak tim Suara Dapil untuk melihat sisi lain keindahan panorama Luwuk, Sulawesi Tengah. Selain memiliki hamparan laut luas nan indah yang dapat dinikmati sepanjang jalan, ternyata Luwuk masih memiliki kekayaan alam lain yang dapat menjadikan daya tarik wisata. Air terjun Salodik yang sering dijuluki sepotong surga di ujung kota. Gemercik air terjun yang segar dan hijaunya pepohonan menjadi tempat yang tepat untuk berbincang singkat dan mengakhiri perjalanan tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Bapak Randy Lamajido di Sulawesi Tengah kali ini. Pak Randy, Ya. saya baru saja melihat pemandangan-pemandangan di daerah sini. Bagus sekali Ya, ya, ternyata alhamdulillah. Sulawesi Tengah punya potensi yang begitu luar biasa di pariwisata ya Pak Randy. Ya. Nah Pak Randy, saya mau pamit sekalian nih sama tim Suara Dapil karena sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan Pak Randy dari awal hingga akhir. Tapi sebelumnya saya mau tanya dong Pak Randy, kalau selama ini sudah
banyak kegiatan yang sudah dilakukan mendengar aspirasi dari masyarakat. Kira-kira apa sih kedepannya yang ingin lagi diperjuangkan sama Pak Randy untuk masyarakat? Saya kira selama ini kan Suara Dapil dari TV Parlemen sudah mengikuti saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana antusiasnya masyarakat apabila ada pertemuan. Banyak usulan-usulan, banyak keinginan masyarakat yang telah disampaikan kepada saya. Alhamdulillah, walaupun belum sepenuhnya saya penuhi, tapi ini step by step, tahap demi tahap, dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak keinginan mereka yang saya bisa lakukan untuk merealisasi apa keinginan mereka, seperti bedah rumah, rumah mandiri, jalan, pelabuhan, airport, banyak sekali yang sudah saya berikan, termasuk juga bantuan-bantuan usaha-usaha di bidang ekonomi kreatif dan usaha milik desa, yaitu BUMDes. Semuanya sudah dilakukan, sudah dilakukan. Ya, terbaik untuk masyarakat. Untuk dilakukan, alhamdulillah, dan itu sudah mereka rasakan sekarang. Akhirnya mereka berpikir, wah ini perlu dilanjutkan pembangunan seperti ini, dan pemerintah juga sudah sangat mendukung kegiatan di desa dengan nawacitanya Pak Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Saya kira ini satu hal yang kompleks, satu hal yang bagus, yang perlu terus kita kembangkan untuk masyarakat desa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak Randy. Semoga Pak Randy bisa sehat selalu dan terus guyup bersama masyarakat. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari TV Parlemen atau khususnya Suara Dapil. Saya kira apa yang dilakukan oleh TV Parlemen dengan program Suara Dapilnya ini sangat bagus untuk meningkatkan, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa anggota DPR itu tidak hanya apa yang selama ini dilihat dan dirasakan ugal-ugalan dan bolos dan lain-lain, tapi bisa dilihat bagaimana capeknya anggota DPR. Anda bisa mengikuti saya dari pagi, dari subuh kita melakukan pertemuan dengan masyarakat, bahkan sampai sore hari ini pun masyarakat menanti kunjungan saya sampai malam sebentar. Nanti di daerah Kintom, Kecamatan Kintom, di sana juga sudah menunggu masyarakat begitu banyak. Dengan informasi yang dilakukan oleh teman-teman TV Parlemen melalui program Suara Dapil ini sangat mendukung kinerja anggota DPR untuk bisa memberitahukan masyarakat bahwa anggota DPR itu adalah anggota DPR yang betul-betul mengaspirasi apa keinginan masyarakat, yaitu betul menangkap dan melaksanakan apa aspirasi masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih TV Parlemen. Terima kasih Bapak Randy sudah memperbolehkan tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan Pak Randy dari awal hingga akhir. Dan pemirsa, tentu ini menjadi akhir dari kegiatan mengikuti Bapak Randy Lamajido di Dapilnya Sulawesi Tengah. Akhirnya saya Nadia Kanaya beserta tim kerabat kerja dari tim Suara Dapil undur diri. Terus saksikan Suara Dapil, suara daerah pemilihan.